Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel IT Newbie. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara install dan konfigurasi DNS server pada Ubuntu 23.10. Ubuntu 23.10 sudah saya install pada VirtualBox. Oke, ini dia Ubuntu server 23.10. Kita lihat di bagian network, intensinya bridge adapter dan name-nya Qualcomm Atheros Wireless Network Adapter. Kabel konektornya juga sudah di checklist. Jadi komputer Windows atau komputer utama dan komputer Ubuntu sama-sama terhubung ke jaringan dan bisa saling berkomunikasi. Oke, kita login dulu sebagai IT Newbie, kemudian masukkan passwordnya. Jadi kita sudah berada di Ubuntu server 23.10. Oke, kita cek dulu IP address-nya. Di sini kelihatan IP address-nya 10.20.20.219. Linux Ubuntu server 23.10 akan saya remote dari Windows 10 dengan menggunakan aplikasi PATI, dan saya akan meremote dengan menggunakan SSH. Kita ketikkan IP Ubuntu-nya, kemudian OK untuk meremote-nya. Oke, ini klik accept. Oke. Nah, di sini diminta untuk login as-nya sebagai IT Newbie, kemudian ketikkan passwordnya. Nah, sekarang sudah berhasil kita meremote Linux Ubuntu dari komputer Windows. Nah, sekarang akan saya perbesar hurufnya supaya enak untuk membacanya. Oke. Nah, ini dia komputer Ubuntu yang sudah saya install dari Windows 10. Jadi kita login sebagai super user, ketikkan sudo su, kemudian masukkan passwordnya. Bentar, karena kita akan mengkonfigurasi, jadi kita harus login sebagai super user. Di sini kelihatan IP address-nya 10.20.20.219. Oke, jadi sudah berhasil kita meremote Linux Ubuntu 23.10. Kita ping ke google.com juga sudah jalan, artinya sudah bisa mengakses internet karena kita melakukan instalasi lewat internet. Oke, ketikkan apt update untuk mengupdate sistem ya, pastikan di sini tidak terjadi error dan bisa terhubung ke repository dari Linux Ubuntu. Jadi kita akan menginstal aplikasi-aplikasi DNS server dari arsip linuxubuntu.com. Oke. Setelah apt update, kita akan melakukan instalasi aplikasi bin 9 karena bin 9 ini yang kita jadikan sebagai DNS server. Oke. Tekan Y untuk menginstalasi. Jadi ini sedang melakukan proses instalasi aplikasi bin 9 yang akan kita gunakan sebagai DNS server. Oke, jadi progresnya sudah 92%. Sekarang proses instalasinya sudah selesai. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi aplikasi bin 9. Untuk mengkonfigurasinya, kita masuk dulu ke folder bin dengan perintah cd-stc-bin. Nah, di bin ini terdapat beberapa file ya. Jadi ada beberapa file yang di sini akan kita konfigurasi. Dan pastikan sebelum dikonfigurasi kita buat dulu backupan dari file yang dikonfigurasi tersebut. Nah, misalnya name.com.local kita akan konfigurasi. Jadi kita copy dulu file tersebut ya. Dan hasil kopiannya namanya name.com.local.old. Jika nanti terjadi error, bisa kita buka file yang sudah dikopikan, tinggal menggantikannya sesuai dengan nama file aslinya. Oke, ini dia hasil kopiannya. Kemudian yang kita konfigurasi adalah file name.com.local.
kita buka dengan aplikasi Nano. Maka kita ketikkan di sini nano name.conf.local, enter. Nah, di bagian bawah sini ya, kita membuat script ya. Kira-kira bentuknya seperti berikut ini. Oke, ketikkan John, kemudian itnewbie.co.id. Oke. itnewbie.co.id. Oke, jadi kira-kira yang diketikkan bentuknya seperti ini. Jadi Anda bisa menyesuaikan dengan nama domain yang akan kalian buat. Nah, di sini saya akan membuat domain dengan nama itnewbie.co.id. Nah, jadi kita akan mendefinisikan domain tersebut supaya dibaca di DNS server kita. Oke, tipe master titik koma kemudian file etc bin db.itnewbie. Jadi kita nanti akan membuat file db.itnewbie. Kemudian kita buat lagi John IP address ya. Oke, saya ulang di sini. Kemudian kita buat lagi John 219.20.20.10. Jadi ini kebalikan dari IP address dari Linux Ubuntu Server 23.10. Tipenya master, kemudian lokasi filenya berada di etc /bin, kemudian /db.10. Oke, jadi kita akan buat dua file lagi, db.itnewbie dan db.10. Oke, jadi kira-kira seperti ini script yang ditambahkan di file name.conf.local. Simpan dengan Ctrl X, kemudian tekan Y, enter. Oke. Nah, tadi sudah kita konfigurasi file name.conf.local. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita kopikan file db.local. Perintahnya cp.db.local kemudian spasi db.itnewbie. Oke. Nah, kita konfigurasi file db.itnewbie dengan perintah nano db.itnewbie. Nah, di sini kita konfigurasi scriptnya. Localhost diganti dengan domain yang kita buat. Misalnya di sini saya buat itnewbie.co.id. Jadi localhost yang ada di script ini kita ganti menjadi itnewbie.co.id. Nah, kemudian di sini juga localhost diganti menjadi itnewbie.co.id. Oke. Untuk IP address-nya ganti menjadi IP address dari DNS server, yaitu 10.20.20.219. Oke, di baris
Berikutnya kita buat www in a. Nah, IP-nya 10.20.20.219 dan kita tambahkan lagi mail in kemudian IP address-nya sama, yaitu 10.20.20.219. Yang terakhir adalah FTP in a 10.20.20.219. Kira-kira inilah script yang kita buat di file db.itnubi. Oke, simpan dengan Ctrl X, tekan Y, kemudian Enter. Oke, itu tadi konfigurasi dari file db.itnubi. Selanjutnya kita akan konfigurasi file db.255. Jadi kita copy dulu file db.255 menjadi db.10. Oke. Nah, di sini sudah ada db.10. Ini yang akan kita konfigurasi. Untuk mengkonfigurasinya seperti biasa kita buka dengan aplikasi Nano, yaitu Nano db.10. Oke. Nah, di sini sama seperti yang tadi, localhost diganti menjadi domain yang akan kita buat, yaitu itnubi.co.id. Nah, jadi setiap localhost diganti menjadi domain yang akan kita buat, yaitu itnubi.co.id. Di sini juga kita ganti localhostnya menjadi itnubi.co.id. Oke, kita tambahkan script di baris paling bawah seperti berikut ini. Oke, simpan dengan Ctrl X, tekan Y, kemudian Enter. Oke, kita sudah selesai mengkonfigurasi file db.10. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi file etc resolve.conf. Oke, dengan perintah nano. Ya, kita buka dengan aplikasi Nano. Di sini di bagian bawah kita tambahkan name servernya beserta IP address dari Ubuntu Server 23.10. Oke, kita tambahkan tanda pagar di bagian depannya, kemudian di bagian bawah ini kita ketikkan name server 10.20.20.219. Oke, kemudian simpan dengan Ctrl X, tekan Y, kemudian Enter. Oke, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu pengujian. Kita restart dulu bin 9 supaya konfigurasinya bisa dibaca oleh sistem. Nah, setelah di restart gini pastikan tidak ada error dan pastikan bin 9-nya sudah berjalan dengan normal. Untuk mengujinya ketikkan di spasi itnubi.co.id, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi sini sudah kebaca itnubi.co.id dan IP-nya 10.20.20.219. Kayak ini nih. IP-nya sendiri 10.20.20.219. Oke, nslookup itnubi.co.id. Enter. Hasilnya seperti ini. Name-nya itnubi.co.id dan address-nya 10.20.20.219.
Oke. Nah, sekarang kita ping ke itnubi.co.id. Salah. Ping itnubi.co.id. Nah, jika ada reply seperti ini, artinya DNS servernya sudah jalan dan domain yang kita masukkan sudah kebaca. Kemudian ping mail.sm, kemudian ping mail.itnubi.com, ping mail.itnubi.co.id. Oke, sudah jalan juga. Kemudian ping ftp.itnubi.co.id. Oke, sudah jalan juga. Jadi semua domain yang kita buat dari itnubi.com, mulai dari mail, kemudian ftp, dan nah, sekarang kita masuk ke komputer Windows untuk melakukan pengujiannya. Kita konfigurasi di bagian Wi-Fi-nya ya, yang terhubung ke jaringan. Nah, untuk DNS-nya kita buat yaitu DNS lokal, yaitu 10.20.20.219, yaitu IP DNS yang baru kita buat. Oke, kalau sudah, buka command prompt ya seperti ini. Kemudian kita ping dari command prompt tersebut. Nah, di sini kita ketikkan ping, kita ketikkan ipconfig untuk mengecekkan IP dari komputer Windows, yaitu 10.20.20.20.219. Nah, kita ping ke 219, sudah jalan. Oke, kita ping juga ke itnubi.co.id, juga sudah jalan. Kemudian kita ping ke mail.itnubi.co.id, juga sudah jalan. Nah, yang terakhir ping ke ftp.itnubi.co.id juga sudah jalan. Jadi diakses dari komputer lain, yaitu dari Windows 10 juga sudah jalan. Oke, demikianlah cara instalasi dan konfigurasi DNS server pada Linux Ubuntu Server 23.10.